Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lorenza dengan NIM 1930604073. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pajak penghasilan secara umum. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan pajak sendiri yang dimaksudkan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, atau yang lainnya. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri sendiri bisa berupa orang perorangan, badan, dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempatan kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Sedangkan subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Ada beberapa perbedaan yang penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Yang ketiga, subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Subjek pajak di dalam negeri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ada orang pribadi. Orang pribadi sendiri adalah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia, baik itu WNI atau WNA, tetap memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Yang kedua, badan adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan pada akhirnya saat warisan tersebut selesai dibagi. Yang keempat, badan usaha tetap adalah badan usaha pribadi dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA atau WNI belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Badan usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan yang lainnya. Setelah subjek pajak, ada juga objek pajak. Objek pajak sendiri adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Di antaranya yang pertama ada bantuan atau sumbangan, termasuk zakat,
dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Ada juga harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah apabila diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak tertentu akan menjadi penghasilan. Yang keempat, penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.